Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, dalam episode ini Redaksi Jelajah Pesona Nusantara akan menyajikan sebuah destinasi pesona alam yang eksotis di bagian timur daerah istimewa Yogyakarta. Destinasi kita kali ini adalah Gua Jomblang. Gua Jomblang terletak di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Gua Jomblang cukup menantang dibandingkan gua lainnya, karena Gua Jomblang adalah gua vertikal. Dalam bahasa Jawa, gua vertikal disebut dengan luwang. Maka Gua Jomblang dalam bahasa lokalnya adalah Luung Jomblang. Jarak tempuh Gua Jomblang dari stasiun Tugu Kota Yogyakarta sekitar 50 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Perjalanan menuju Gua Jomblang dapat melalui Jalan Jogja Wonosari, Jalan Kalisuci, Jalan Jomblang, dan tiba Gua Jomblang. Redaksi Jelajah Pesona Nusantara pada kunjungan ini menyewa mobil beserta sopir sekaligus sebagai penunjuk jalan. Biaya yang dikenakan untuk sewa mobil ini adalah Rp600.000 untuk 12 jam. Berikut cara reservasi ke Gua Jomblang dari situs resminya. Silakan siapa yang berminat untuk berkunjung ke sini. Harga reservasi untuk turun ke Gua Jomblang bagi pengunjung yang ingin menikmati Gua Jomblang adalah Rp500.000 per orang. Harga ini yang berlaku pada bulan Juli 2023. Harga tersebut sudah termasuk paket vertical caving lengkap dengan pemandu, peralatan, dan makan siang. Jika pengunjung membawa kendaraan akan dikenakan tarif parkir sebesar Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Tersedia fasilitas pendukung wisata lainnya seperti musola, toilet atau kamar mandi, hingga persinggahan dan penitipan barang. Kebetulan pada kunjungan pada objek ini, terdapat 35 pengunjung yang akan turun ke dasar luwang. 33 orang diantaranya adalah pengunjung asing, kecuali 2 orang saja domestik dari tim Redaksi Jelajah Pesona Nusantara. Bagi pengunjung yang senang memacu adrenalin, Gua Jomblang merupakan tempat wisata yang sesuai untuk Anda. Jangan lupa untuk membawa kamera untuk mengabadikan pemandangan di dalam gua. Sebelum peserta turun secara vertikal ke gua, pemandu melakukan edukasi sekilas tentang Gua Jomblang dan memberikan pengarahan tentang tata cara dan tentang keamanan. Gua Jomblang adalah gua vertikal yang terjadi akibat runtuhan tanah dan vegetasi karena proses geologi. Runtuhan ini menghasilkan sinkhole atau sumuran dengan mulut gua berdiameter sekitar 50 meter, kedalaman 60 meter dan diameter dasar gua adalah 80 meter. Mari sahabat Nusantara, kita nikmati pemandangan di mulut Gua Jomblang dan sekitarnya yang diamati dari pesawat drone. Inilah penampakan mulut Gua Jomblang. Sungguh luar biasa. Kita bayangkan runtuhan terjadi yang menghasilkan gua vertikal seperti yang kita lihat saat ini. Tertera di layar, menunjukkan lokasi Gua Jomblang dan Gua Grubuk yang sebenarnya terhubung dengan gua bawah tanah yang akan kita telusuri nanti. Gua Jomblang terletak pada pegunungan kapur yang tandus, yaitu Pegunungan Kapur Selatan yang membentang dari Gunung Kidul, Wonogiri, Jawa Tengah dan bagian selatan Jawa Timur. Beginilah suasana di sekeliling goa. Suasananya sangat gersang dan berbukit kapur. Gua Jomblang
Berdinding vertikal tegak dengan bebatuan cadas yang menyusunnya. Dinding berdiri kokoh dan menambah asri pemandangan goa ini sendiri. Proses geologis yang mengakibatkan runtuhan atap gua menjadikan terbentuknya goa ini. Alhasil terbentuklah rongga raksasa dan dijadikan sebagai tempat konservasi tumbuhan paku-pakuan di dasar goa yang termasuk vegetasi purba. Untuk lebih detail mengenai Goa Jomblang, mari kita simak paparan berikut ini. Baik sahabat Nusantara, berikut akan saya sampaikan detail tentang Goa Jomblang. Goa Jomblang ini sendiri berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Dukuh Jetis, Desa Pacarjo, Semanu, Gunung Kidul. Nah, Goa Jomblang adalah goa yang bertipe vertikal, adalah goa vertikal. Dalam bahasa Jawa, goa vertikal ini disebut dengan luweng. Maka orang-orang lokal di sekitar Goa Jomblang ini menyebutkan adalah luweng Jomblang. Nah, luweng Jomblang sendiri ini adalah goa vertikal dengan diameter mulut guanya sekitar 50 meter dengan kedalaman 60 meter dan diameter dari dasar luweng Jomblang ini sekitar 80 meter. Nah, Goa Jomblang ini mempunyai dihubungkan dengan kaviti-kaviti atau dengan ruang-ruang yang lain, ya. Sebelah utara ada sebuah kaviti menuju ke gua luweng Grubuk. Nah, gua vertikal lain yang namanya gua Grubuk. Sedangkan menuju ke selatan di sini ada semacam kaviti atau ruang yang pipa cukup besar, tetapi akan menyempit. Tetapi kalau akan ditelusurin, ini kemungkinan tidak bisa ditelusuri oleh manusia. Ini akan berhubungan dengan Gua Song Tawing di sebelah selatan timur dari Goa Jomblang. Goa Jomblang ini sendiri saat ini sudah dikelola oleh pengelola di sana, dan bagi wisatawan yang ingin hadir di sana bisa menurunin goa ini dengan fasilitas yang sudah disediakan. Di sisi sebelah kiri ini saat ini sudah ada fasilitas untuk single road untuk turun ke dalam dasar, ya. Ketika pengunjung sudah sampai ke dasar, maka dia akan memutar, ya, sedikit turun menuju ke ruang pipa berikutnya, kaviti ini, ya. Nah, di dalam dasar Goa Jomblang ini kita akan dapatkan batuan kapur yang berupa besar-besar dan batuan masif, dan juga vegetasinya adalah semak dan paku-pakuan. Apabila sahabat Nusantara terus turun menuju ke kaviti yang menuju ke luweng Grubuk. Nah, di sini kita akan melalui sebuah lorong, ya, yang penuh dengan lumpur. Nah, hati-hati di sini kita akan bisa terpeleset, tetapi jangan khawatir, penyelenggara sudah menyediakan pijakan-pijakan batu untuk menuju ke akhir lorong, ya. Kemudian lorong ini akan menyempit, ya, kemudian agak sedikit menaik, dan di sini sudah sangat gelap, tidak ada cahaya, maka diperlukan penerangan tambahan berupa lampu senter, atau kita bisa mempergunakan penerangan dari HP kita. Untuk jarak sendiri antara luweng Jomblang dan luweng Grubuk adalah sekitar 200 meter, ya, dan sekitar 60 meter di bawah tanah. Di sini kondisi sangat gelap, kemudian suhu sekitar 24 derajat Celcius dan kelembapan tinggi, sehingga kita akan merasa kegerahan. Nah, di lorong inilah kita bisa melihat di kiri kanan kita adalah batu dari stalaktit dan stalagmit, terutama stalagmitnya, ya. Dan kemungkinan stalagmitnya itu masih tumbuh di sekitar ini. Kita akan terus menuju ke bebatuan yang lebih keras. Di sini kita akan naik, kemudian kita akan menuju ke ruang berikutnya, yaitu Gua Grubuk, atau disebut luweng Grubuk karena sama, gua ini tipenya adalah gua vertikal. Maka orang lokal dalam bahasa Jawa menyebutkan luweng Grubuk.
Nah, uniknya dari ruang gubuk ini, di sini terdapat banyak stalagmit yang masih tumbuh, karena kita lihat masih ada tetesan-tetesan air yang sadah ya, air kapur yang turun dari atas dinding gua. Dan gua ini, ruang gubuk ini mempunyai mulut gua sekitar berdiameter 10 meter dan berdiameter dasarnya ada sekitar 60 meter. Sedangkan untuk ketinggiannya, kedalamannya adalah 80 meter. Nah, keunikan yang lain dari ruang gubuk ini, di sini yang warna biru ini adalah sungai bawah tanah. Di dalam ruang ini ada sungai bawah tanah yang sangat deras airnya, sehingga air itu seperti menguap ya. Nah, ketika jam 10 sampai jam 12, ketika matahari itu bersinar cerah, maka berkas sinar itu akan masuk melalui mulut ruang gubuk ini dan terkena dengan uap-uap air yang muncul dari sungai tadi, maka muncullah seberkas sinar yang sangat cantik. Maka orang-orang menyebutkannya sebagai cahaya surga. Nah, disinilah spot foto yang bisa kita manfaatkan bagi pengunjung yang bersuka untuk berfoto untuk sosial media mereka. Nah, tapi hati-hati, di sini akan curam di sebelah kiri, sebelah barat ya. Di sini ada sungai, kita nggak boleh masuk ke situ. Nah, sungai ini dari mana sebenarnya? Sungai bawah tanah ini, kalau kita runtun, ini kita bersumberkan dari berbagai sumber ya. Nah, di sini kita runtun, ini akan menuju ke gua yang lain, ya, menuju ke gua lain, yaitu Gua Suri Omah. Di sini sungai masih berada di dalam tanah. Kemudian ada menghubungkan ke luang yang lain, yaitu Luang Golong. Ya, dari Luang Golong ini dihubungkan ke Luang Sangiat. Ya, kemudian dihubungkan ke Gua Suci. Nah, dari Gua Suci inilah kita akan mendapatkan Sungai Suci di sini. Sungai Suci di sini adalah sungai yang di atas permukaan tanah. Jadi mulai dari sini airnya ya dari kali suci ini, kemudian turun ke dalam tanah sekitar Gua Suci ini, terus kemudian turun ya menuju ke Luang Grubuk ya. Nah, sampai Luang Grubuk ini akan menuju ke selatan barat ya. Selatan barat di sini akan menemui gua yang lain adalah Gua Song Dangkal Tonggor ya. Nah, dari sinilah ini kita tidak mempunyai referensi alurnya seperti apa, tetapi dari referensi yang kita dapatkan bahwa aliran sungai ini akan menuju ke muara di pantai barat ya. Berikut ini adalah denah Gua Jomblang dan Gua Grubuk. Gua Jomblang dan Gua Grubuk dipisahkan oleh sebuah kaviti, adalah lorong sekitar 200 meter jaraknya, dan kita akan memulai perjalanannya melalui Gua Jomblang. Kita akan turun di mulut Gua Jomblang ini, di mana di sini berdiameter mulutnya adalah 50 meter, kemudian dalamnya adalah 60 meter. Coba kita simulasikan. Nah, ini kita turun, kemudian kita akan berjalan ya, menuju ke bebatuan, kemudian menuju ke area lumpur. Di kiri kanan kita ada stalagmit ya, kemudian kita akan mengecil di sini, kavitinya mengecil. Di sini mulai bebatuan, kapur, kemudian akan menanjak sedikit, dan di sini terdapat sebuah stalagmit ya. Beberapa stalagmit di mana kita bisa bersuah foto di sini. Tapi ingat, beberapa stalagmit masih tumbuh sehingga kita tidak boleh menginjaknya agar tidak merusak lingkungan. Kemudian disinilah Gua Grubuk. Kelihatan di sini, kalau tidak di sini ada matahari, maka ada berkasnya menuju ke Gua Grubuk ini dan masuk ke dasar Gua Grubuk. Dan kalau kita teruskan di sini dasar Gua Grubuk adalah semakin dalam. Nah, akhirnya kita akan menuju ke sungai bawah tanah. Di sini sangat deras alirannya dan suaranya sangat bergemuruh. Nah, kita coba
bagaimana jaraknya terhadap Jogja. Ini sekitar 50 km dari Jogja, kita bisa tempuh dalam waktu 1 jam 30 menit. Demikian, terima kasih. Untuk kelengkapan petualangan ini, silakan tonton Gua Jomblang Part 2. Terima kasih untuk mendukung kanal ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan membunyikan genta untuk tetap selalu mendapatkan update.